Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan juga melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 37 ayat 8. Saya bacakan. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Jemaat dikasih Tuhan. Bicara tentang marah, bicara tentang penguasaan diri. Artinya apa? Orang yang marah berarti tidak bisa menguasai diri. Hati-hati, berhenti dan tinggalkan panas hati itu. Orang yang marah itu hatinya panas. Nah, orang-orang yang demikian artinya orang itu tidak bisa memiliki penguasaan diri. Sehingga yang terjadi justru akan membawa dia kepada masalah demi masalah yang baru. Ya, kadang-kadang kita ini ya marahnya sama siapa, tetapi yang menerima konsekuensi siapa. Artinya belum tentu itu sesuai dengan sasaran. Sebagai contoh, sikap ego dari seseorang yang sedang marah, misalnya suami istri, yang terjadi apa? Korbannya anak-anak. Nah, seringkali sampai demikian. Di jalan kadang-kadang juga demikian ya. Ada orang yang mungkin agak sedikit ya, sembrono di jalan. Habis itu kita terpancing jadi marah, akhirnya kita juga bikin sikap yang sembrono buat orang yang lain lagi. Nah, korbannya jadi banyak. Itu yang dimau iblis. Mesti kita sadari. Dia akan bawa kita kepada masalah demi masalah yang baru yang akhirnya membawa kita masuk dalam kejahatan atau sesuatu yang jahat. Jemaat dikasih Tuhan, jangan sampai kita dikendalikan oleh si jahat melalui emosi kita. Ya, berhenti marah, ya, mulai tenang, ya, tinggalkan panas hati. Jangan biarkan hatimu dikuasai amarah dan penuh kemarahan, kebencian, karena itu berbahaya. Ya, jangan marah karena itu hanya membawa kita untuk menuju kepada kejahatan. Sesuatu yang tentunya tidak dikenan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, memang yang namanya marah, panas hati, itu adalah reaksi emosi seseorang. Ya, setiap orang pasti pernah mengalami itu. Tetapi jangan biarkan itu selalu ada dalam diri kita. Jangan biarkan panas hati itu terus ada dalam hati kita. Nah, bagaimana kita mengatasi supaya kita tidak panas hati lagi? Supaya hati kita tenang, supaya hati kita teduh. Salah satunya adalah dengan kita melepaskan pengampunan. Ya, entah siapa yang benar yang salah, yang penting kita harus bisa untuk membawa damai. Dengan kita melepaskan pengampunan, tidak lagi membenci seseorang yang memang mungkin jahat juga terhadap kita, maka hati kita nggak akan panas lagi. Orang yang sudah hatinya nggak panas, artinya amarahnya akan reda.
Ya, sekali lagi ya, salah satu caranya untuk supaya tidak panas hati dan tidak marah adalah dengan melepaskan pengampunan, lepaskan berkat, perkatakan yang baik. Sekalipun sekali lagi bertentangan dengan emosi kita, pengennya marah, pengennya bales, ya, bahkan melakukan yang lebih buruk daripada yang orang lain itu buat terhadap diri kita. Ingat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ingat, ya, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia memang hukumnya tak tertulis seperti itu. Ya, kalau ada orang yang berbuat sesuatu yang buruk terhadap kita, kecenderungan kita untuk membalas, melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi kepada orang itu. Dan rasanya ada kepuasan ketika melakukan itu. Padahal itu tipu daya si jahat, tipu daya iblis. Karena dengan kita melakukan hal yang lebih buruk, sesungguhnya kita lebih jahat dari orang yang jahat terhadap diri kita. Ya, Tuhan tidak inginkan yang demikian. Ya, kalau sampai itu terjadi, berarti strategi siasat si jahat berhasil membawa seseorang untuk melakukan kejahatan. Itu jahat sekali. Nah, sebaliknya, dengan pengampunan, dengan mengasihi, kita bisa meredakan amarah dalam diri kita. Kita bisa membuat hati kita menjadi teduh. Dan orang lain pun bisa merasakan damai juga. Sehingga yang terjadi adalah perdamaian. Yang terjadi adalah akhirnya keharmonisan. Ya, itulah yang dikenan Tuhan dan itulah yang indah dalam pandangan Tuhan. Karena itu sekali lagi kalau engkau marah, ya sekarang mulai kuasai dirimu. Jangan sampai engkau lepas kendali. Berhenti dari amarah. Tinggalkan panas hatimu. Jangan biarkan panas hati tinggal di hatimu. Dan mulai sekarang ambil keputusan. Aku mau mengasihi. Aku mau mengampuni. Aku tidak mau diperalat oleh si jahat. Ya, tanpa kita sadari, orang yang marah seringkali lepas kontrol, tidak dalam penguasaan diri yang baik, sehingga akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang buruk, yang justru akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Dan akibatnya banyak orang jadi korban dari sikap kita yang tidak bisa menguasai diri. Mari jemaat dikasih Tuhan, penguasaan diri adalah salah satu buah roh yang harus juga kita miliki. Ayo, jangan marah-marah terus, sekarang rendahkan dirimu dengan engkau datang kepada Tuhan, minta pengampunan, dan juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau mengingatkan kami untuk kami senantiasa dalam penguasaan diri penuh. Walaupun mungkin situasi sedang panas, biarlah hati kami tetap dingin. Hati kami tidak dikuasai amarah dan panas hati tidak ada dalam diri kami. Sebaliknya Tuhan, kami tinggalkan panas hati. Kami lepaskan pengampunan, kami lepaskan kasih, kami lepaskan berkat bagi mereka yang membuat hati kami panas atau yang membuat kami marah. Dan sekarang kami mau tinggalkan itu. Kami mau damai sejahtera Tuhan, menguasai pikiran, bahkan hati dan seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.